tujuan hidup diciptakan kemudian setelah saya merasa yakin ada. Atau pengalaman berpikir dulu lah. pengalaman Pengalaman. Kalau saya emang seperti ucapan Kakang tadi sih, kembali cerita atau Kakang yang tadi ucapkan. Kamu berpikir dulu apa pengalaman dulu? Pemikiran saya juga. saya sepakat pengalaman. Saya sepakat pemikiran dulu. Yang pengalaman berapa orang? Yang pengalaman Saya ada pengalaman. Yang pengalaman. Saya pengalaman. Pengalaman 1, 2, 3, 4, 5. Yang pikiran 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sama 5 orang skornya buat ini. Bang, Sekarang kalau boleh. Adu argumen. Sekarang argumennya. Ya. Argumennya siapa? Ini Saya dulu bang. Saya dulu bang. moderator. Saya dulu bang. Kan saya nanya. Sama doa. Kenapa saya katakan lebih utama dari pemikiran ataupun pengalaman? Saya lebih utama kepada pengalaman karena seperti hal contoh yang Mohon maaf dilakukan. suaranya rada dengar, rada pihak ini oposisi. Siap. Oke baik, saya lebih memilih yang pertama itu kepada pengalaman. Kenapa saya bilang sisi pengalaman? Karena sebagian dari contoh yang dilihatkan kepada Nabi Ibrahim itu ketika sewaktu bapaknya membuat patung gitu kan, artinya ada gambaran sehingga membuat ketika membuat patung itu kan menjadi sorotan ataupun gambaran pengalaman dulu lah ketika bapaknya membuat patung. Lalu Nabi Ibrahim itu berpikir setelah mendapatkan pengalaman itu. Lalu yang kedua, ketika melihat ataupun pengalaman ketika melihat bintang itu muncul, maka sebelumnya meyakini ini mungkin Tuhan saya. Tapi kan di sisi lain karena bintang itu tidak selamanya ada lalu tenggelam, Nabi Ibrahim meyakini ini bukan Tuhan saya. Jadi kenapa dibikin saya ini lebih percaya ke pengalaman karena ada gambaran terlebih dahulu sebelum berpikir gitu. Saya Bang, mengafirmasi. tadi kan dari pengalaman, dari Ini pemikiran ada lagi. moderator yang mengatur Jadi forum. sama ya, yang dari pengalaman udah, tinggal dari pikiran coba. Siapa yang mau berargumen? Pengalaman kan? Pemikiran bang. Cewek. Yang berargumen. Aciu, kenapa pikiran dulu? Dia balikan pengalaman tidak semuanya dari Jauh dulu. Orang bersabar. Kemudian Saya memilih berpikir terlebih dahulu atau dari pemikiran terlebih dahulu karena kan manusia teh dibekali pikiran gitu. Jadi sebelum dia melihat atau meninjau untuk berpengalaman, dia berpikir dulu sebelum melakukan atau itu pengalaman itu. Oke, ada yang mau nambahkan? Sebelum lahir manusia di kandungan itu sudah bisa berpikir. Karena bisa dong lagi loh. bisa. Coba man, pikiran dulu. Bisa merasakan tiga malam. Kenapa saya mengatakan pemikiran terlebih dahulu? Karena tanpa sebuah pemikiran terlebih dahulu, itu seorang Nabi Ibrahim, maaf ya, jangan bilang murtad. Istighfar ya. Kalau tanpa pemikiran terlebih dahulu, kalau cuma dijadikan sebuah pengalaman, Nabi Ibrahim itu tidak akan tahu bahwa itu adalah sebuah patung. Ketika dia melihat itu terlebih dahulu, dia akan berpikir terlebih dahulu, apa sih itu, baru dia melihat, oh itu sebuah patung. Nah, timbulnya kan dari kisah Nabi Ibrahim itu, sebelum dia melihat itu, dia melihat kejadian, dia belum melihat kejadian-kejadian, tapi dia sudah berpikir. Seperti
kalau kita melihat seandainya ketika diutamakan, kalau yang dimaksud John Locke tadi itu, kalau ketika diutamakan bahwa pengalaman atau informasi itu yang bisa mengadakan adanya Tuhan. Berarti ketika kalau kita di Purwakarta, kita nggak bisa mendapatkan informasi di pusat. Terus dari pusat itu, contoh asumsinya bahwa ketika kita tidak mendapat informasi, kita bukan warga bernegara. Terus kita di Purwakarta, kita belum mendapatkan informasi itu, berarti kita bukan warga bernegara. Informasi tentang apa? Informasi tentang isu-isu lah, tentang Omnibus Law contohnya. Tapi kita mempunyai pikiran. Nah, dari contoh undang-undang aja terbentuk itu pikiran terlebih dahulu loh, sebelum adanya sebuah undang-undang. Kan undang-undang itu diciptakan dari pengalaman. Kalau masuk ke teori Immanuel Kant itu bahwa pengalaman tanpa teori itu sesuatu hal yang buta. Tapi teori tanpa pengalaman itu permainan kecerdasan. Jadi kalau dilihat dari kalau disangkut pautkan sama Immanuel Kant sama René Descartes, agak beda atau agak beda. Berarti kalau menurut aku sih pemikiran dulu. Sebab kenapa? Karena lahirnya sebuah pemikiran itu dia bisa melihat kejadian-kejadian itu dijadikan pengalaman dengan cara dia berpikir. Itu mungkin sampai di situ. Izin menanggapi. Membantah. Pertama kasar itu. Izin menanggapi mungkin apa yang dikatakan sahabat Salman ini kan ketika diutamakan berpikir dulu, apa bedanya ketika kita memandang seseorang lalu kita berpikir, ketika berpikir untuk kejelekan artinya kan itu justifikasi terhadap dia kepada orang lain kan gitu. Artinya kalau misalkan didulukan pikiran, jadi banyaknya pemikiran-pemikiran yang entah itu di luar dari kebenaran, mutlak kebenarannya gitu kan. Artinya ketika kita udah berpengalaman, artinya udah terjun dan melihat situasi dan kondisi seperti ini, maka kita berpikir, oh ini ketika berpandangannya asumsinya benar apa tidak kan gitu. Karena jadi secara realistis sederhananya lebih tepat bagi saya itu lebih kepada pengalaman gitu. Artinya biar tidak ada justifikasi kepada orang lain itu jelek ataupun fatal lah gitu. Ada yang mau bantah lagi? atau ada yang nggak sepakat sama dua-duanya? Dia sepakat sama dua-duanya, siapa? Itu yang nambahin di belakang. Siapa? Yang berdua. Mau nambahin? Atau mengurangin nggak apa-apa. Berarti langsung dia tengahi dulu Saya punya jalan keluarnya. Jalan keluarnya ada di filsuf Immanuel Kant. Meskipun tidak asik sedang berdebat langsung diberi jalan keluar. Ya, ini harusnya sampai tidak syarat. Tapi ada, saya percepat ya, ada filsuf Immanuel Kant abad 18. Dia mau akomodasi dua hal. Kata dia, empirisme dan rasionalismenya tidak saling berbenturan sebenarnya. Kata dia, dua-duanya memang sangat diperlukan. Tapi bagaimana logika, mungkin nggak dua dasar menjadi dua pengetahuan mana? Kata dia mungkin saja. Dia beri contoh, salah satu pengetahuan yang itu juga dari pikiran sekaligus dari pengalaman adalah sebab akibat. Hukum sebab akibat itu tidak dari pengalaman, itu diberikan oleh Tuhan. Ada sebab. Kalau saya mendorong gelas tumpah, sebab ada hukum sebab akibat, A disebabkan B disebabkan C itu diberikan Tuhan langsung. Tetapi kalau sekedar hukum sebab akibat tidak ada faktanya, itu tidak ada maknanya. Hukum sebab akibat pasti ada faktanya. Apa faktanya? Gitu. Besi kalau dipanaskan sekian derajat silakan mulai. Nah itu faktanya. Sehingga pikiran sebab akibat dan fakta bahwa air akan mengalir ke dataran rendah itu dari pengalaman. Jadi sebab akibat itu, hukum sebab akibat
itu ada pikiran, ada pengalaman sekali. Nah, dia sebut teori ini disebut sintetik a priori. Sebut ya, sintetik a priori. Sintetik a priori. Oke. Apa itu sintetik a priori? Ini masuk ke dalam pelajaran logika. Oke, saya bahas juga logika kan. Karena tadi ada titipan dari Bapak Anas suruh menyentuh logika karena belum pengantar logika. Jadi kita langsung masuk ke ada dua jenis proposisi. Proposisi analitik, proposisi sintetis. Proposisi analitik ini definisinya predikat diambil dari subjek. Jadi sederhana. Predikat diambil dari contohnya kuda putih berwarna putih. Ini analitik. Kuda putih berwarna putih, ini analitik. Kenapa? Karena predikat kuda putih subjek, berwarna putih predikat, berwarna putih diambil dari subjek. Nah, ini contoh kalimat analitik. Contoh lainnya, orang baik adalah orang yang berbuat baik. Itu analitik. Orang baik adalah orang yang berbuat baik. Orang baik subjek, berbuat baik predikat, dan berbuat baik diambil dari subjek. Proposisi analitik untuk membuktikan benar salahnya tidak perlu observasi keluar, tidak perlu dibuktikan. Kuda putih berwarna putih itu tidak perlu kita cek kudanya, itu sudah benar dari proposisinya. Termasuk juga untuk mengecek salah benarnya cukup di proposisi kuda putih berwarna hitam itu salah, tidak perlu dicek. Coba kita lihat kudanya, itu pasti salah, kuda putih berwarna hitam, ya kan? Nah, sebaliknya proposisi sintetik adalah proposisi di mana predikatnya tidak diambil dari subjek. Contoh, ada 30 kuda putih di Cihanjawar, di desa Cihanjawar. Untuk membuktikan benarnya gimana? Ya cek ke lapangan dong. Jadi kalimatnya tidak membuktikan benar salah. Jadi setiap kalimat yang tidak bisa dibuktikan benar salahnya oleh kalimat itu sendiri, tapi harus dicek ke lapangan, itu namanya proposisi sintetik. Salman ganteng, sintetik atau analitik? Sintetik harus dilihat ke lapangan. Kalau sintetik harus diuji ke lapangan, diuji dilihat ke lapangan. Kalau analitik tidak. Kalau analitik kegantengannya sudah ada dalam dirinya. Meskipun tidak ada orang ngaku. Engkau adalah wanita tercantik di dunia. Oh, jadi kalau karena perempuan sudah belajar filsafat, kalau ada yang bilang engkau cantik sekali, itu sintetik analitik. Iya, awalnya kenawan. Sintetik atau analitik. Itu sintetik katanya. Wah, berarti ente belum percaya dong. Aku cantik, harus dibuktikan dulu. Nah, itu sintetik. Sekarang apa disebut a priori? A priori itu pengetahuan bawaan. A priori itu lawannya a posteriori. Pengetahuan dari pengalaman. Pengetahuan bawaan itu seperti hukum sebab akibat tadi. A posteriori itu dari pengalaman. Dari pengalaman maksudnya kita tidak tahu itu kalau kita tidak mengalami. Contoh, api itu panas, yakin nggak api panas? Di sini ada yang tidak pernah kesentuh api seumur hidupnya? Pernah. Pernah. Semuanya pernah kesentuh api kan? Dan merasakan panasnya.
Lalu kita menyimpulkan api itu panas. Kesimpulan ini universal di situ. Universal itu artinya di Afrika sekalipun kalau kita menyentuh api ya panas. Di Zimbabwe ya panas juga. Bukan hanya di Jawa. Kesimpulan universal adalah kesimpulan di mana kita akan merasakan hal yang sama di lokasi apa. Itu pengetahuan bahwa api itu panas, pengetahuan a posteriori. Pengetahuan yang berhasil dari pengalaman. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang bukan dari pengalaman. Contoh sebab akibat atau contoh misalkan bayi ketika dia haus dia mencari puting ibunya dan dia tahu puting yang mana. Begitu kan? Dia nggak mencari ke punggung, tinggal dibuka dia tahu langsung nyantok kadinya gitu. Benar deh. Kita tanya itu bayi tahu dari mana? Harus nyedot di situ. Apa diarahkan? Itu bukan maksud pengalaman berarti ya. Itu maksudnya pemikiran yang diturunkan. Itu pengetahuan bukan pengetahuan a priori, pengetahuan yang emang ditanamkan nalurinya, instingnya ke situ. Insting itu salah satu pengetahuan yang diberikan Tuhan juga. Insting. Nah, ini menjadi aneh. Sintetik adalah proposisi yang benar salahnya harus dibuktikan keluar, sementara a priori pengetahuan bawaan. Ini kan, oleh karena itu sintetik ini simbol dari empirisme, a priori simbol dari rasionalisme. Keduanya digabung menjadi sintetik. Itu dicetuskan oleh seorang pastor gereja karismatik Jerman yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant pakai T. Immanuel Kant seorang filosof yang tidak pernah keluar kota. Jadi hidupnya itu sangat stabil, konsisten, disiplin. Tidak terus. Jadi terus begitu konsisten. Setiap jamnya itu ada jadwal yang konsisten. Sehingga tetangganya kalau jamnya mati, ada yang mengusulkan, kalau jamu mati lihat aja Immanuel Kant. Kalau dia keluar rumah sore hari berarti jam 4. Saking apa namanya? Saking konsisten. Uniknya, sekalipun dia tidak pernah keluar kota, tidak banyak pengalaman di luar negeri, tapi pemikirannya bisa mencapai luar negeri, bisa menggonjang dunia filsafat waktu itu. Bukunya yang paling populer, Critique of Purism, Critique of Pure Reason. Yang pertama itu kritik nalar murni, kritik of purism. Yang kedua, kritik of practicalism, kritik praktis, kritik etika. Yang kedua itu bukunya tebal-tebal dan mahal. Oke, sampai situ silakan. Sedang berkomentar lagi. Tadi gimana perdebatan tadi? Masih bertahan dengan pikiran? Masih. Tapi yang empirisme percaya Tuhan. Saya. Pengalaman. Mana dia? Ada nih pengalaman. Bersuara. Masa dong bantah. Tapi bisa saja kata John Locke, pengalaman bisa, karena pengetahuan Tuhan kan. Dan pertanyaan saya belum dijawab kan? Kenapa John Locke? Apa? Yang perdebatan itu antara filsuf sampai yang menang belum dijawab. Sulit menentukan dari perdebatan empirisme dan rasionalisme siapa yang menang, sulit. Wasitan. Karena misalkan dimenangkan Immanuel Kant. Immanuel Kant kayak superhero untuk mendamaikan ini. Tapi ini nanti dibantah habis-habisan oleh Friedrich William. Dibantah dia. Bantahannya lebih keren, bukan lebih keren sih bahasanya, lebih gelo. Karena dia, kalau Nietzsche itu dalam bukunya, kalian misalkan baca buku Beyond Good and Evil, melampaui baik buruk, halaman pertama, paragraf pertama udah bilang begini, orang-orang goblok seperti Immanuel Kant. Itu kan? Itu bukan membantah, itu membuli.
Tapi orang sekejam Nietzsche, bulinya Nietzsche itu terkenal sebagai orang bijak. Filsuf disebutnya. Filsuf itu orang. Kalau tidak ada tambahan, nanti saya masuk ke Essential. Perdebatan juga. Sehingga berani mengasih gagasannya sehingga tidak tergoyang dengan konsistennya. Gagasan apa yang dikeluarkan dari bully itu sehingga bertahan dengan gagasannya sendiri, pemikirannya sendiri. Banyak. Pertama, Nietzsche itu menolak logika sebagai instrumen pengetahuan. Kata dia, logika itu omong kosong. Orang nggak apa-apa, nggak logis hidup. Yang penting dia bahagia. Apa maksudnya? Hidup tuh nggak logis-logis amat. Kata dia, ada satu jenis perasaan penderitaan. Atau satu jenis cinta. Perasaan yang dia sebut cinta. Kata dia, perasaan cinta terlalu rapi untuk disusun dengan kata-kata. Ketika kamu mengatakan penderitaan atau cinta kepada orang lain, itu setengah dari apa yang kamu rasakan. Sisanya itu di luar bahasa, di luar kata-kata. Maksudnya? Iya, paham. Nah, orang yang jatuh cinta selalu orang yang tidak masuk akal. Rasionalnya hilang. Jam hiji putih, gerimis, biasa nama. Ini tulis ini mau gorengan oleh ini mau nasi. Karena bogo kan tumpah. Nah, termasuk akal, kering gitu kan. Demi apa sih kayak gitu? Benar nggak? Irasional kan? Kata dia, logika itu omong kosong. Logika hanya dibutuhkan untuk orang-orang lemah, kata Friedrich. Meskipun kita harus belajar logika. Nietzsche mengatakan logika omong kosong karena dia udah belajar. Kayak gitu bisa ngomong kayak gitu. Oke. Kalau karena sudah menyentuh eksistensialisme, kita pergi ke eksistensialisme. Kita tinggalkan dulu René Descartes, Hobbes, Pak. Panas saya ketinggalan di kita. Ingin menanyakannya. Oleh. Ini menurut pengalaman saya, yang saya ingin tanyakan dulu, ateis itu seperti apa? Maksudnya pendapat universalnya gitu, kesepakatannya bahwa si orang itu ateis gitu, seperti apa gitu. Soalnya saya pernah berbincang pas saya pertama setahun ke kampus, saya pernah sharing dengan orang Mana? STI. Pernah pernah mengklaim dia itu tidak sepakat akan Pancasila. Sedangkan di dalam Pancasila itu sila pertamanya itu ketuhanannya Maha Esa. Jadi saya ingin menanyakan ateis itu pendapat universalnya seperti apa gitu. Jadi si orang itu bisa diklaim ateis itu seperti apa gitu. Dan saya juga tidak bisa mengklaim bahwa orang yang berbicara dengan saya itu yang tidak sepakat akan Pancasila, saya tidak mengklaim ateis, tapi saya punya pemikiran ke sana gitu. Oke. Kita sedikit mampir dulu ke ateisme ya. Mampir dulu. Jalan-jalan mampir dulu. Karena mampir dulu ke ateisme. Kita bahas satu ideologi yang populer di dalam sejarah. Ateisme itu ada banyak jenis karakter bentuknya. Tapi kita bahas dari from zero, dari nol. Ateisme ini bukan barang baru. Dia ada sejak zaman Yunani. Diawali oleh sofisme. Sekarang sebentar ya, ateisme itu artinya, ateisme itu bahasa Latin, theos. A itu selalu artinya tidak. Theisme, Tuhan. Tidak Tuhan atau tidak bertuhan. Dalam arti terminologi, tidak mempercayai adanya wujud. Theisme berarti kebertuhanan, atau percaya adanya. A itu selalu bersifat artinya tidak. Apolitik berarti tidak suka politik, tidak berpolitik. Asosial, tidak hidup bersosial. Oh, pantesan kalau ada Kemudian apa lagi? Anonim, tidak punya nama. Anonymous, bahasa Latin nama. Anonymous, tidak punya nama. Abnormal. A itu, hah? Abnormal. Abnormal sih, asal katanya apa? Benormal. Anormal. Ngopi. Anormal. Anas, tidak beranas. Tidak bermanusia. Tidak bermanusia.
Tapi Latin bukan Sunda. Nah, ateisme tidak bertuhan. Sekarang ada yang membantah misalkan, justru ketidakpercayaannya pada Tuhan itu jadi Tuhan. Saya ateisme tidak percaya kepada Tuhan. Justru ketidakpercayaannya pada Tuhan itu jadi kepercayaan dari Tuhan. Tuhan yang mana? Percaya Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Termasuk juga ateisme. Yang ateisme tolak sebagai Tuhan, Tuhan yang mana sih? Tidak semua Tuhan dia tolak. Yang dia tolak adalah Tuhan yang berada beyond space and time. Tuhan yang berada di luar ruang dan waktu. Tuhan yang menciptakan semesta. Tuhan yang maha luas, yang maha kuasa, maha mengetahui. Itu yang dia tolak. Zat Tuhan yang diyakini kaum agama-agama Abrahamik, Islam, Yahudi, Kristen, tolak. Tapi dia menerima Tuhan materi. Sains dia terima, kesehatan dia terima sebagai kepastian. Apalagi uang dia terima sebagai Tuhan. Apalagi kelezatan makanan itu sebagai kepastian. Tapi dia tolak Tuhan. Jadi kalau bilang ateisme bertuhan, ya bertuhan, tapi tidak bertuhan pada yang maha kuasa yang di sana, kuasa jagat raya. Itu yang dia tolak. Oke? Seorang ateis hidupnya itu sehat-sehat, olahraga, karena dia meyakini sains. Nah, sekarang masuk ke Pancasila. Orang mengatakan saya tidak percaya Pancasila. Itu kalimatnya harusnya tanya lagi soalnya kamu. Kalimat kamu sudah cukup, titik, atau ada kelanjutan. Kalau saya tidak percaya Pancasila sebagai dasar negara, itu belum tentu ateis. Tapi kalau saya tidak percaya Pancasila isi dalam segala bentuknya, itu tidak ateis. Karena kalau tidak percaya Pancasila sebagai dasar negara, artinya dia punya dasar lain. Saya percaya Tuhan, tapi sepertinya Pancasila tidak cocok dijadikan dasar negara. Itu tidak ateis. Tapi kalau dia bilang saya tidak percaya Pancasila dalam segala bentuk, wah itu baru ateis. Karena sila pertama konsekuensinya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya percaya itu. Tapi ada perdebatan lain. Apakah Pancasila itu 1, 2, 3, 4, 5 itu sistematik, harus dipakai semuanya atau boleh salah satu? Gitu. Maksudnya 5 sila itu tidak perlulah percaya 5-5-nya satu aja betul. Karena dalam sila-sila Pancasila ada kontradiksi, ada pertentangan. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa itu meniscayakan semua tindakan kita itu demi Tuhan. Lillahi ta'ala, hanya untuk Engkau ya Allah, gitu. Sila pertama itu. Segala suatu tindakannya hanya dipersembahkan untuk ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab meniscayakan segala tindakan manusia itu untuk manusia. Demi kemanusiaan, bukan demi Tuhan. Jadi sila pertama sampai sila kedua itu saling bertentangan. Sehingga itu ada di sisi lebih lanjut lah, kalau kita ada waktu nanti 2 mingguan sekali kita masuk ke filsafat Pancasila. Iya nggak? Di malam ini kita dulu kan. Mampirnya terlalu lama. Nanti tetap terus lagi. Iya, balik lagi. Udah jam 12. Lanjut. Kurang puas. 40 menit. Jam Lagi Sekitar habis jam 1 bro. jam 1. Besok jam berapa? Jam 7 ya? Udah bangun kalian jam 7? Ya. Jawab. Existentialism. Welcome to the existentialism. Saya termasuk seorang eksistensialis. Jadi mahasiswa filsafat waktu di kelas, satu kelas saya itu beda-beda mahasiswa filsafat. Ada yang bereksistensialis, ada rasionalis, ada kosmos, dan kecenderungan mahasiswa itu kemana nanti dia akan memilih mazhab filsafatnya sendiri.
saya dan bersama 2 orang teman saya itu mengambil jalur eksistensialisme karena saya merasa itu paling cocok dengan kecenderungan jalan hidup dan apa yang harus saya lakukan itu. Jadi saya sedang menjelaskan apa yang jalan yang sedang saya jalani, itu jalur eksistensialisme. Mungkin di antara kalian nggak cocok, nanti bisa jalur paripetatif. Itu sudah dijelaskan sebelumnya kan, paripetatif Aristoteles, yaitu jalan di mana semuanya harus masuk akal, rigid, jernih, sistematik. Itu namanya paripetatif. Rasionalisme, Aristoteles. Saya meyakini bahwa hidup ini tidak selalu rapi, serapi itu. Hidup ini sifatnya chaotic, hancur lebur. Sekuat apa kita merapikan kehidupan, sejauh itu pula kehidupan akan berantakan. Sekarang apa yang dimaksud eksistensi? Jadi dulu para filosof sebelum eksistensialisme itu berpikir tentang Tuhan, tentang alam, juga tentang awal pengetahuan dan lain-lain. Kata kaum eksistensialis, saya sebut tokoh-tokohnya ya, Jean Paul Sartre, atau dalam bahasa Prancisnya Jean-Paul Sartre, kemudian Friedrich William Nietzsche, kemudian juga ada Kierkegaard, ada juga Martin Heidegger, Merleau-Ponty, dan lain-lain. Di antara filsuf ini ada yang ateis, ada yang tidak. Jean-Paul Sartre ateis, Friedrich Nietzsche ateis, Kierkegaard bertuhan, Martin Heidegger bertuhan. Jadi salah kalau ada orang bilang eksistensialis pasti ateis. Oh enggak, berarti dia kurang dibaca. Ada bahasa ini hanya 2 ini yang ateis. Jean-Paul Sartre ini nanti punya kekasih gelap, kekasih yang tidak menikah tapi hidup bersama selama bertahun-tahun di apartemen. Namanya Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Orang wanita cantik, muridnya yang dia nikahi. Maksudnya bukan dinikahi, yang dia pacari. Tidak pernah menikah. Kumpul-kumpul. Berkebo dengan konsensus atau kesepakatan bersama. Nanti kita cerita lebih khusus antara kemesraan Jean-Paul Sartre dengan Simone de Beauvoir. Bagaimana hubungan mereka itu sangat romantis, tetapi tidak saling memaksakan. Dewasa. Nikmat pisannya. Kata Jean-Paul Sartre gini. Ada kalimat populer dari Jean-Paul Sartre. Existence precedes essence. Eksistensi mendahului esensi. Nah ini kalimat populer. Eksistensi mendahului esensi. Eksistensi mendahului esensi. Ini ada dalam bukunya yang berjudul Being and Nothingness, ada dan ketiadaan. Kayaknya udah diterjemahkan kalau nggak salah ya. Kalian cari deh. Nah, salah satu subjudulnya ada eksistensi mendahului esensi. Ini kalimat paling populer. Apa maksudnya? Oke. Bayangkan kamu lahir kecil, lahir dari perut ibu kan? Nggak mungkin perut bapak kan? Perut ibu kan lahir. Sebelum kamu mengalami sesuatu, berpikir tentang banyak hal, diajari A, B, C, D, alif-alifan apa-apa. Nah, diperkenalkan dengan apapun oleh lingkungan. Yang pertama kamu sadari adalah kamu ada di dunia. Kamu ada. Ya ada. Kemudian setelah saya ada, lalu saya berpikir tentang sesuatu. Ya kan, karena kalau kamu tidak yakin kamu ada, kamu gak mungkin berpikir. Kan gitu.
Artinya kamu ada dulu, baru kamu menentukan tujuan, menentukan pikiran. Jadi eksistensi artinya keberadaanku, itu eksistensi. Kalau esensi adalah pengetahuan. Apa maksudnya? Manusia itu ada dulu sebelum dia memikirkan tujuan hidup. Sebelum tujuan hidup itu kita pikirkan, kita ada dulu baru memikirkan tujuan hidup. Ada mendahului tujuan hidup, ada mendahului esensi. Tujuan hidup diciptakan kemudian setelah saya merasa yakin ada. Oleh karena itu, tujuan hidup siapa yang menciptakan? Kita. Saya. Termasuk Tuhan, siapa yang menciptakan? Kita. Maka dia pertama dari kalimat ini yang dia tolak keberadaan Tuhan. Jadi kita hidup ini tidak ada yang mengendalikan siapapun, baik itu Tuhan atau lingkungan. Yang mengendalikan aku, yang mengendalikan hidupku, yang mengemudikan kemana aku berjalan adalah aku sendiri. Aku bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang aku pilih dan apa yang aku lakukan. Maka ketika aku berbuat salah, maka akulah yang menghadapi resiko itu, bukan orang lain, apalagi Tuhan. Dalam filsafat Santre, kata Tuhan itu dihapus dalam kamus filsafat kami. Jadi, kalau aku berbuat baik, maka itu adalah hasil tindakanku. Kalau aku berbuat buruk, itu tindakanku juga. Aku ingin bahagia, tergantung aku ingin berbuat. Tidak ada keterlibatan Tuhan. Tidak ada terlibat takdir. Karena tidak ada takdir, karena tidak ada yang menentukan, maka hari esok adalah ketidakpastian yang harus aku arahkan. Jadi hidupku sepenuhnya tanggung jawabku. Karena aku ada, tujuan aku ciptakan. Itu satu. Apakah saya juga sepakat dengan satu? Tidak. Satu filsuf yang saya hormati, meskipun saya tidak setuju. Konsekuensi dari eksistensialisme Sartre adalah muncul yang disebut dengan freedom, kebebasan, liberty, kebebasan, individualisme. Manusia individualisme. Tidak ada namanya sosialisme. Karma positif. Tidak ada pertanggungjawaban bersama, kan? Jadi komunitas itu adalah individu yang berkumpul, itu aja. Jadi nggak ada identitas komunal, identitas selalu individu masing-masing. Jadi komunitas itu ilusi yang dibentuk oleh pikiran. Karena yang ada adalah individu-individu aja. Kalau engkau terluka, ya engkau yang merasakan, orang lain enggak. Itu message. Nanti pikiran dia itu akan diamini dan disetujui oleh kekasihnya, Simon de Beauvoir, bahwa kekasihku engkau benar. Aku akan mengikuti jalan ninjamu. Simon de Beauvoir. Kenapa dia sama Simon nggak pernah menikah? Karena kata dia menikah itu hanya sebagai menjadikan institusi negara, pendataan, nggak wajib. Hubungan antara Simon de Beauvoir dengan Sartre itu kenapa langgang dan nyaris tidak bertengkar? Karena mereka membuat kesepakatan hidup bersama yang disebut dengan fakta transparansi. Ada sekitar 16 poin fakta yang mereka buat. Misalnya kalau kita satu, kamu jangan cemburu kalau aku ngobrol sama siapapun, misalkan jalan sama siapapun. Sepakat nggak? Jadi ada kongres berdua. Sepakat ya? Sepakat. Jadi antara aku dan kamu dibonceng lawan jenis, kamu nggak akan cemburu, aku cemburu. Sepakat? Sepakat. Siapa yang melanggar ini, maka dia dapat punishment apa gitu. Sepakat? Sepakat. Pasal kedua. Nah, gitu. Itu fakta transparansi yang mereka buat. Misalkan jangan marah kalau dijawab telat. Sepakat nggak? Sepakat. Jangan marah. Jadi kalau ketika terjadi kesal, kenapa kamu begini? Ingat pasal 7. Oh, ya. Jadi fakta transparansi itu yang menjadikan mereka
aware, sadar akan hubungan. Tapi fakta transparansi, konsensus kesepakatan bersama itu atas dasar dari bahwa setiap individu itu bebas merdeka melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Aku bebas, kamu bebas. Tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang. Dua kebebasan bisa hidup bersama dengan kesepakatan. Tanpa kesepakatan tidak mungkin ada dua kebebasan. Dua kebebasan akan terjadi kalau ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang mempertemukan mereka berdua dalam satu rumah. Ada 16 poin. Saya lupa poin-poinnya, tapi kalau kita bawa ke zaman sekarang mungkin kayak gitu kali ya. Dibikin cowok jangan cemburu. Bisa lah dipraktekkan. Tapi masalahnya bukan bikin poinnya tuh mudah, tapi patuh pada poinnya itu. Patuh pada poinnya. Misalkan nomor 5, tidak boleh diantara kita memeriksa HP masing-masing. Kan ada aja yang kayak gitu kan, periksa HP. Untuk kalian yang punya pacar, kalau pacar kalian di passwordnya berkali lipat, itu curiga. Dari awal password, suka WhatsApp password deh. Pasalnya sesuatu dalam itu. Semakin rumit untuk masuk, semakin curiga. Semakin mudah, semakin berarti nggak ada apa-apa. Ini Jan Paul I. Itu filsafat intinya ya, tapi banyak nanti ada filsafat. Alur-alur berikutnya. Satria ini dari perawakan nggak ganteng lah, dia agak tilang gitu. Maksudnya, tilang itu bahasa Sunda ya? Deleng. Deleng ya. Sementara Simone de Beauvoir ini cantik, mahasiswi cantik. Kenapa dia suka bersatu sama otaknya? Brain gasm gitu. Orgasme intelektual. Ada orang yang menyukai seseorang karena kecerdasannya itu apa namanya dengan bahasa psikologi? Ada istilahnya, lupa dah. Yang kedua kita masuk nih. Kalau ini Jan Paul I, eksistensi mendahului esensi. Kalau Venezia apa popularitasnya? Kalimat populernya. God dalam bahasa Jerman is tot. God is tot. Dalam bahasa Inggrisnya God is dead. Bahasa Inggrisnya Tuhan telah mati. Jadi dia dengan bahasa provokatif dan menggelegar. Kalau ingat eksistensi mendorong esensinya sih agak rumit ya. Tapi dengan bahasa sederhana, mudah dipahami oleh orang, mudah ditangkap, dan provokatif mengatakan Tuhan telah mati. Semua kita telah membunuhnya. Itu bahasa dalam bukunya. Dalam buku Beyond Good ini itu dia bilang gitu. Tuhan telah mati. Siapa yang telah membunuhnya? Kita semua. Lalu gimana kalau setelah Tuhan telah mati? Ya hidup sebebasnya, kan Tuhan telah mati. Sudah nggak ada yang mengatur. Tapi maksudnya apa sih Tuhan telah mati? Saya jelasin maksudnya ya. Sebelumnya saya jelasin kembali siapa itu Terdih. Venezia adalah seorang filosof yang lahir dari keluarga yang soleh, berperadaban, dididik di keluarga Katolik yang taat, yang sering ke gereja tiap minggu satu. Lalu orang tuanya itu ingin bercita-cita Nietzsche ini ingin menjadi semacam paus atau pendeta pastor. Karena bapaknya juga pastor. Kemudian orang tuanya ini menyekolahkan Nietzsche ke sekolah seminari, tapi kabur karena nggak betah. Seperti kalian pesantren kabur. Itu mirip kayak gitu. Dicontohkan. Dia kabur kemudian masuk dengan sendiri tanpa izin orang tua, masuk ke jurusan filologi. Ada satu jurusan kuliah filologi, jarang di Indonesia ini, adanya di UI. Filologi itu ilmu yang mengkaji sejarah bahasa. Misalkan gelas ini sejarahnya gimana sih, kenapa nama gelas gitu. Itu filologi. Kata haji misalkan kenapa ada kata haji. Dari filologi ini Nietzsche menemukan filsafat bahwa ada dunia
yang sangat asik untuk dimainkan, dihidupi, yaitu dunia. Kepindahannya ke jurusan filologi nggak diketahui orang tuanya tahu dari kepala sekolah, orang tuanya marah, tapi dia kekeh ingin dengan kediaman sendiri, dengan keputusan sendiri. Saya ingin dengan keputusan saya sendiri pindah. Dasar kamu anak durhaka, tidak apa-apa, yang penting orang tua saya juga goblok. Jadi dia ngirim surat menyurat dengan ibunya dengan bahasa Arab. Dan bapaknya meninggal waktu dia masih di seminari. Dan ketika dia mulai di filologi, sebelum dia mendapat gelar profesor pada umur 15 tahun. 15 tahun. Termasuk profesor termuda, cerdas. Sebelum dia diwisuda sebagai profesor, diangkat, ibunya meninggal. Jadi keluarga habis semua meninggal. Penderitaannya itu terus-terusan. Ketika profesor itu dia ngajar dengan biasalah ngajar. Dia kemudian menyukai satu perempuan namanya Salome. Salome. Tulisannya Salome, tapi tulisannya Salom. Orang Yahudi, perempuan Yahudi. Dia adalah kawan waktu kuliah. Dia saking dia sangat jatuh cinta sama Salom, dia tidak melihat wanita lain lebih cantik dari Salom. Lalu dia mengirim surat sampai 100 lebih, tapi tidak pernah dibalas oleh Salom. Lalu dia meminta tolong sama muridnya yang kemudian jadi kawannya, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud itu satu jam. Alih-alih ditolong sama Sigmund Freud dan Dr. Breuer namanya, Dr. Breuer itu gurunya Sigmund Freud. Alih-alih ditolong oleh Dr. Breuer, itu malah Dr. Breuernya yang pacaran sama macam belangnya. Aduh, sakit. Dia semakin terluka. Kemudian dia menyatakan diri langsung sama Salom, aku sudah mencintaimu sejak lama, aku sudah bisa hidup dengan kamu. Bagaimana kalau kamu hidup? Oh, nggak bisa. Aku sudah mencintai yang lain. Mending kamu mencari yang lain saja. Sampai dilempar tisunya di sebuah kedai. Diam langsung, lalu dia keluar dari universitas. Jalan-jalan pakai koper doang, patungan pensiunan. Selama jalan-jalan itu dia pindah dari motel satu, hotel satu ke hotel kedua. Dari situ setiap hotel dia bikin buku. Buku yang pertama dia tulis The Birth of Tragedy. Judulnya Lahirnya Sebuah Tragedi. Ngeri lur. Hah? Ngeri. Udah sakit lah asli. Kemudian di selama perjalanan hotel-hotel itu dia sering bergaul sama SK mabuk karena sudah kacau lah, hanya Salome yang dia sukai, yang lain pelampiasan seksual. Dan dia orang sensitif, sangat cepat sedih dan cepat marah. Dia punya kudanya itu dipukul orang, kemudian menangis tersungkur, mengusap-usap kudanya. Kemudian di tempat berikutnya dia menulis Beyond Good and Evil, melampaui baik-baik dan buruk, dan dia berakhir di sebuah bukit, gak ada yang merawat waktu itu. Tapi tiba-tiba adiknya datang karena kasihan. Di bukit kecil itu dia menulis karyanya sangat populer. Karyanya Olsa Seprach Zarathustra, atau dalam bahasa kita Sabda Zarathustra. Populer. Itu kutipan-kutipan aforism, kutipan pendek, tapi sangat menyengat. Dan di bukit itu, di sebuah villa kecil di kaki bukit, dia meninggal umur 54 karena sakit skizofrenia. Dia mati dalam kerinduan kepada Salom. Jadi Nietzsche ada satu filosof yang hidupnya tidak pernah bahagia. Hidupnya ini menderita terus. Jadi ada yang tanya dulu sama saya, Bang, kira-kira Nietzsche masuk surga nggak? Saya jawab begini, kalau saya jadi Tuhan, saya masukkan ke surga. Saya jadi Tuhan, tapi kan Tuhannya bukan saya. Karena kasihan gitu. Hidupnya sudah menderita, dia herat disiksa juga. Jadi hidupnya itu tidak pernah bahagia. Dia punya sahabat namanya Wagner.
Jadi dia tuh nggak punya sahabat satupun, hidupnya kesepian. Tiba-tiba ada yang menawarkan jadi sahabat, Wagner, seorang musisi. Tapi kemudian dia dikhianati oleh Wagner. Pengkhianatannya itu bahwa karya instrumen piano itu, keyboard itu diklaim atas nama Wagner. Dia sakit hati, kemudian pergi membuat koper sendiriannya ulang album gitu. Sehingga dalam tulisannya begini, tapi pakai kata orang lain. Suatu hari Zarathrustra turun dari gunung membawa lampu di siang hari, lalu bertanya kepada orang-orang, di manakah manusia, di manakah manusia. Jadi dia bawa koper, lihat, nanya ke orang-orang, di mana manusia, mana manusia. Hingga orang-orang bilang, kamu gila, kamu gila. Kata Nietzsche, kalianlah yang gila. Tuhan telah mati, kita telah meninggal. Nah, di akhir hayat dia disebut orang gila oleh orang sekitar. Karena omongannya sudah sudah di luar nalar. Bahwa kalian semua sudah mati, akulah yang hidup satu-satunya.